Pemirsa, viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan sebuah kotak suara yang sudah penuh terisi di 2 TPS di Sumatera Selatan. Bawaslu Sumatera Selatan menurunkan tim investigasi untuk mendalami kasus ini. Sebuah video yang memperlihatkan kotak suara yang sudah terisi sebelum pencoblosan di salah satu TPS di daerah Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan viral di media sosial. Usai menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Sumatera Selatan menurunkan tim investigasi. Dugaan pelanggaran itu ditemukan di 2 TPS Kabupaten Musirawas Utara dan 1 TPS di Musi Banyuasin. Tim investigasi masih mengkaji terkait hal itu bersama Bawaslu setempat dan Panwascam. Dugaan pelanggaran ini terancam hukuman penjara selama 18 bulan dan denda 18 juta rupiah. Salah satu pemilih mencoblos lebih dari 1 kali, itu akan kita laksanakan pemungutan suara ulang di 1 TPS ya, di Muratara. Nah, yang 1 TPS-nya lagi juga di Muratara, itu lagi dalam proses pengkajian, karena kasusnya berbeda. Nah, untuk Kabupaten Muba, itu tadi sudah hampir final, kita akan melakukan pemungutan suara ulang juga di 1 TPS. Bawaslu Sumsel juga masih membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu hingga rekapitulasi selesai secara nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Seorang caleg mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember, akibat suaranya hilang di TPS 35 Kecamatan Ajung. Ia juga mengatakan panitia pemilihan kecamatan sengaja menjual suaranya kepada partai lain. Jumaidi, caleg dari Partai Nasdem ini mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember, sembari menunjukkan hasil suara di pleno kecil dan pleno besar yang tidak sama. Jumaidi meminta pertanggungjawaban panitia pemilihan kecamatan bahkan kepada camat Ajung langsung. Karena tidak ada hasil, Jumaidi berniat membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35. Namun aksinya dihalau polisi dan TNI. Dan suara saya di TPS 35 Dusun Gumpuk Sawe, Desa Pajakaya, Kecamatan Ajung, hilang 15 suara. Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara, 15 tertulis 15. Masuk di salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Penyelenggara pemungutan suara TPS 35 Kecamatan Ajung akhirnya mengadakan rapat bersama Jumaidi. Diperoleh kesepakatan bahwa kotak suara bisa dibuka saat jadwal perekapan di tingkat kecamatan yang akan dilakukan beberapa. Atas kebijakan itu, Jumaidi menerima dan menunggu jadwal pembukaan kotak suara. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai kritikan muncul tentang jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Selain Sirekap, kritikan-kritikan lainnya juga muncul terkait pemilu. Berbagai persoalan muncul saat penghitungan suara cepat dari aplikasi Sirekap milik KPU. Perbedaan jumlah hitungan surat suara dari TPS memiliki jumlah yang berbeda dengan yang ditampilkan Sirekap disoroti sejumlah lembaga masyarakat sipil. Akan tetapi dalam konferensi pers yang membagikan temuan dugaan kecurangan dalam rangka jaga pemilu jaga suara 2024, diingatkan bahwa persoalan serius di pemilu bukan hanya dari salah input data saja. Yaitu Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Terjadi kesalahan input di dalam Sirekap mereka. Ada 2 pola yang menarik. Bukan tidak ada capres yang lain, tapi yang kami temukan, 1 pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau di persentase terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Simpulan kami 03.
Simpulan kami ya bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02. Hingga saat ini sejumlah lembaga pemantau pemilu masih menerima laporan masyarakat terkait kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Adalah nanti rekap manual secara bertahap, itu selintas seolah-olah si rekap itu terpisah. Tetapi sebetulnya di dalam proses pemilu kita, untuk melakukan rekapitulasi yang secara manual bertahap itu, bahan yang atau draft bahan yang akan dibuka untuk diperiksa bersama itu datangnya dari Sirekap. Jadi sedemikian vitalnya Sirekap itu sehingga kita betul-betul harus pastikan data-data yang diolah, dikumpulkan di dalam Sirekap itu adalah data-data yang tidak menyimpang, data-data yang betul sesuai dengan hasil hitungan di setiap TPS-nya. Saya akan mengambil sekedar contoh saja evaluasi kami terhadap Sirekap ini. Dan ini tentu masih berdasarkan jumlah yang tidak besar. Kalau kita lihat di layar saat ini kami ambil dari 5.000 sampel data Sirekap yang tersebar di 1.172 kelurahan, dipilih secara acak di dalamnya dan di setiap kelurahan, dan ini tersebar di 494 kabupaten kota. Jadi secara random sistematik kita ambil TPS-TPS-nya dan kami dapatkan 5.000 sampel ini. Dan ini kami lakukan data yang kami ambil dari Sirekap pada tanggal 15 Februari jam 3.42 sampai 16 Februari jam 5.36. Hasilnya seperti apa? Yang ada di Sirekap tersebut, suara tidak sah, tidak sama dengan jumlah suara paslon. Ya, suara paslon itu kalau ditotalkan menjadi suara saya, itu ada 133 atau 2,66% yang kasusnya seperti itu. Kalau Ketua KPU mengatakan kemarin cuma 0,6%, seolah-olah itu enteng sekali, kecil sekali, dan itu baru dari data yang mereka punya saja kan? Seharusnya atau saya duga itu datanya jauh lebih besar. Itu yang mereka baru baca, ya 0,6%. Tetapi kami dari sampel yang 5.000 saja itu ada 2,66%. Jadi ini bukan angka yang sedikit. Suara sah yang tidak sesuai dengan foto C hasilnya itu ada 44 atau 0,88%. Satu atau lebih suara paslon tidak sesuai dengan foto C hasil itu ada 98 atau 1,9. Jadi para peserta atau teman-teman sekalian, ini kondisi. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud buka suara terkait sengkarutnya data penghitungan suara di aplikasi Sirekap. Menurut TPN, anomali data di aplikasi milik KPU tersebut menguntungkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Mengenai Sirekap. Dan Sirekap ini kalau kita melihat pemberitaan di media, apalagi di media sosial, itu banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang menggerus integritas pemilihan umum itu sendiri. Ya. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan semakin merusak integritas pemilu itu. Ya. Nah, kita melihat dalam media sosial, dalam media, ya, salah satunya adalah penggunaan Sirekap yang cenderung menguntungkan paslon nomor 2 dan merugikan paslon nomor 3. Ya. Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan terutama di media sosial, disertai dengan video yang kita bisa saksikan, dan kami berpendapat bahwa hal ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam ya, pemilu dan pilpres yang jujur. Dan kami sudah melaporkan ini ke
baik ke KPU dan Bawaslu. Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini, supaya kita tidak dicurangi, supaya publik ya juga tidak dicurangi, dan Bawaslu sebagai lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan punya kewajiban untuk melakukan investigasi. Berbagai kejanggalan muncul dalam proses penghitungan suara di sejumlah TPS, mulai dari dugaan saksi yang kepergok melakukan pencoblosan sampai dugaan kesalahan input data di aplikasi Sirekap. Salah satu dugaan kecurangan pemilu terjadi di TPS 2 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Seorang saksi kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini sempat direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Ketiganya diamankan petugas, sementara peristiwa ini telah dilaporkan ke Bawaslu. TPS 1 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jayalolo Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan suara sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi TPS tersebut. Sementara itu, hasil hitungan Sirekap di TPS 2 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah sempat viral di media sosial karena jumlah suara yang terlampau jauh antara paslon 02 dengan pasangan yang lainnya. Jumlah suara yang diperoleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara. Tapi untuk pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara 69 dalam satu TPS. Ketua penyelenggara pemungutan suara di TPS 2 Kenteng mengakui ada masalah jaringan saat menginput data ke aplikasi Sirekap sehingga sulit untuk dilakukan revisi, padahal data yang dikirimkan berbeda. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini menjadi catatan yang disoroti sejumlah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD hari ini menghadiri pengukuhan 3 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menegaskan penggugat sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi tidak selalu akan kalah. Hal tersebut berdasarkan pengalaman Mahfud yang juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud menyinggung beberapa sengketa pemilu ketika dirinya menjadi MK. Mahfud menjelaskan saat itu Mahkamah Konstitusi menemukan bukti kecurangan pada proses pemilu. Dari bukti-bukti kecurangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang, itu sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, bisa. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu Kada Jawa Timur tahun 2008 saat Khofifah dinyatakan kalah dari Soekarwo. Kita batalkan hasilnya dan diulang. Dua hasil pilkada Bengkulu Selatan
yang menang didiskualifikasi, yang di bawahnya langsung naik. 3. Hasil pilkada Kota Waringin Barat sama dengan Bengkulu Selatan, dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang, terpisah, daerah tertentu, desa tertentu, dan sebagainya. Nah, harus diingat bahwa untuk pertama kali istilah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu muncul sebagai vonis pengadilan di Indonesia tahun 2008 ketika MK memutus sengketa Pilgub antara Khofifah dan Soekarwo. Saya waktu itu hakimnya. Dan setelah menjadi dasar, vonis-vonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu, itu ada. Gitu. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan.